Jadi ceritanya begini, sejauh saudara-saudara kita yang Protestan ini merayakan perayaan Paskah antara tanggal 22 Maret sampai 25 April, maka itu tetap saja kesannya bahwa itu adalah warisan tradisi Katolik yang diadopsi oleh gereja Protestan. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Tradisi Katolik yang diwarisi oleh gereja Protestan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah upaya kedua gereja, baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan dalam rangka meningkatkan semangat ekumenis, namun kadang-kadang juga kita menemui bahwa ada kelompok-kelompok tertentu di kedua belah pihak ini yang kadang-kadang saling menyerang, kadang-kadang saling menjelekkan di media sosial yang kini tersebar di dunia maya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahasnya dari sisi Katolik, apa saja tradisi-tradisi di dalam gereja Katolik yang sampai saat ini masih dipraktekkan, diwarisi di dalam gereja-gereja Protestan, sekalipun tidak semuanya. Jadi saudara-saudaraku yang Katolik, janganlah Anda terlalu berkecil hati. Toh, saudara-saudara kita yang Protestan masih mewarisi dari tradisi Katolik. Artinya, mereka belum terlalu jauh dari Katolik. Dan kepada saudara-saudara yang Protestan, jangan juga anti-Katolik. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus akui bahwa sebagian dari praktek-praktek liturgi yang ada di dalam gereja Protestan itu adalah warisan dari gereja Katolik. Nah, untuk itulah saudara-saudara, saya akan membahasnya secara objektif berdasarkan berbagai sumber tentang tradisi Katolik yang masih diwarisi, masih dipraktikkan di dalam gereja-gereja Protestan. Mari kita lihat satu persatu. Bagian A, tradisi Paskah Katolik. Tradisi Paskah Katolik ini juga diwarisi di dalam gereja Protestan, tapi tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan pahamnya Martin Luther dan keturunannya ke belakang. Perayaan Paskah atau Easter merupakan hari raya Kristen memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ini secara historis merupakan ajaran teologis sejak gereja-gereja perdana sebagai pengikut Kristus yang pada waktu itu disebut sebagai Kristen. Tradisi Paskah ini berakar dari gereja Katolik awal, yang kemudian diwarisi oleh saudara-saudara yang berada di gereja Protestan sebagai hasil reformasi. Sebelum reformasi, semua umat Kristen di Eropa sekitarnya berada di bawah gereja Katolik. Sehingga semua perayaan liturgi termasuk Paskah berasal dari tradisi Katolik. Ini adalah fakta saudara-saudara. Ada catatan sejarahnya. Reformasi dan penerusan tradisi di dalam liturgi. Setelah reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther 1517, berbagai kelompok Protestan mulai bermunculan. Awalnya hanya puluhan, kemudian mulai ratusan, kemudian mulai ribuan, dan sekarang ini sudah puluhan ribu denominasi Protestan. Meskipun ada doktrin dan praktik Katolik dikritik dan ditolak, tetapi sebagian dari tradisi Katolik itu masih diwarisi alias tidak ditinggalkan. Salah satunya yang tetap dipertahankan adalah Natal dan Paskah. Secara sportif, saudara-saudara yang dari gereja Protestan harus mengakui bahwa Paskah dan Natal itu adalah warisan dari gereja Katolik. Mengapa saya katakan demikian? Karena apabila Natal dan Paskah itu adalah ciptaan dari gereja Protestan sendiri, maka bisa jadi Natalnya, Paskahnya itu dirayakan pada bulan yang lain. Natal misalnya dirayakan di bulan Maret. Karena saya juga mendengar dari pendeta bahwa Natal itu adalah ekspresi iman yang tidak ditulis secara literal di dalam Alkitab. Oke, kalau begitu, supaya tidak kelihatan Katolik, bolehlah Natal itu dirayakan pada
Bulan Maret kah, bulan Juni kah, atau bulan-bulan yang lain? Sebab kalau merayakan Natal pada Desember, ya orang pasti akan mengatakan itu jelas-jelas adalah tradisi Katolik yang diteruskan. Begitu juga perayaan Paskah. Paskah dirayakan itu pada bulan April pada umumnya. Martin Luther sendiri tidak menolak Paskah. Walaupun pada saat ini tidak semua denominasi Protestan merayakan Paskah sebagaimana warisan dari Katolik. Martin Luther di dalam khotbahnya sering merujuk pada kebangkitan Kristus sebagai pusat kemenangan atas dosa dan kematian. Jadi, Martin Luther mewarisi perayaan Paskah diteruskan kepada umatnya pada saat ini yang masih merayakan Paskah. Poin yang ketiga, nah ternyata ada dukungan dari para pemimpin gereja Protestan tentang perayaan Paskah ini. Pendeta dan teolog Protestan modern pun mengakui tradisi Paskah dalam gereja mereka berasal dari akar Katolik. Misalnya, N.T. Wright, teolog Anglikan, di dalam bukunya Surprised by Hope, menyatakan perayaan Paskah dalam kekristenan awal adalah lanjutan dari warisan Yahudi dan dikembangkan dalam tubuh gereja sebelum perpecahan gereja Kristen. Dikembangkan di dalam Katolik sebelum perpecahan antara Katolik dan kemudian ada denominasi Protestan. Kemudian ada Dr. Timothy Keller, pendeta Reform. Ia menyebut dalam beberapa khotbahnya bahwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di Paskah tidak hanya warisan teologis tetapi juga warisan liturgis yang diturunkan dari gereja kuno termasuk gereja Katolik sebelum reformasi. Inilah dukungan-dukungan dari para pemimpin gereja Protestan dalam catatan sejarah sebagai bentuk pewarisan tradisi Paskah Katolik. Poin yang keempat, perubahan dan penyesuaian. Nah, tentu saja karena Protestan itu sudah berbeda dari Katolik, maka walaupun mewarisi Paskah, pastinya akan diadakan penyesuaian disesuaikan dengan teologinya Martin Luther, Zwingli, Anglikan, dan kawan-kawan. Pada Protestan, penekanan pada kebangkitan sebagai bukti pembenaran oleh iman. Nah, itulah juga sebabnya saudara-saudara yang Katolik, mengapa Protestan itu tidak ada korpusnya pada salib, karena yang saya pahami, salibnya di Protestan itu adalah salib Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi, Yesus tidak ada lagi di kayu salib karena sudah wafat dan sudah bangkit dari antara orang mati. Katolik ada korpusnya karena penekanannya pada Jumat Agung, sementara Protestan tidak ada korpusnya karena penekanannya pada kebangkitan. Dua-dua peristiwa ini kan adalah puncak iman Kristen Protestan maupun juga Katolik. Katolik percaya bahwa Yesus itu ditangkap, disalibkan, wafat, kemudian bangkit dari antara orang mati. Demikian juga gereja-gereja Protestan. Keyakinannya masih sama, tetapi pada penekanan yang berbeda. Protestan tidak menggunakan ritus Katolik secara penuh. Fokus pada pengajaran kitab suci dan pemberitaan Injil, bukan pada sakramen Ekaristi. Jadi bedanya, dua-duanya merayakan Paskah, tetapi pada Protestan fokusnya adalah pembacaan atau pemberitaan Injil atau pengajaran Injil. Sedangkan kalau di Katolik, puncak perayaan imannya adalah pada perayaan Ekaristi. Nah, saya amati juga di media sosial sudah mulai diperlihatkan bagaimana di dalam gereja Protestan denominasi tertentu mulai dipraktikkan pembasuhan kaki pada malam Jumat atau pada perayaan Kamis Putih. Kemudian sekarang kita pindah ke bagian B. Warisan Katolik yang masih diteruskan. Praktik-praktik di dalam tradisi Katolik yang masih diteruskan. Rabu Abu di gereja Protestan. Beberapa gereja Protestan masih mempraktikkan hari raya Rabu Abu. Tapi ya tentu saja
Cara membuat abunya akan berbeda dari Protestan dengan Katolik. Versi Protestan lain, versi Katolik lain pula. Tentang Rabu Abu ini masih ada di dalam gereja Lutheran, gereja Anglikan, Episkopal, kemudian ada di dalam gereja Methodis, Presbyterian pada beberapa cabang, kemudian ada United Church of Christ, UCC, ada gereja Reform yang liturgis, masih mempraktikkan atau mengadopsi kembali hari Rabu Abu, terutama pada abad ke-26. Seiring dengan itu juga saudara-saudara, beberapa orang Katolik agak keberatan dalam tanda petik ya. Mengapa sekarang gereja-gereja denominasi Protestan sudah lebih mirip dengan Katolik? Sudah pakai jubah seperti pastor, model ibadatnya juga seperti di dalam perayaan ibadat Katolik, dan beberapa praktik-praktik lain penggunaan lilin sudah mulai digunakan. Siapa tahu saudara-saudara pada suatu waktu nanti pada akhirnya semuanya akan kembali ke Katolik. Bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi yang kedua yang diwarisi yaitu penanggalan Paskah. Jelas ya saudara-saudara, apabila dirayakan pada tanggal yang berdekatan atau pada tanggal yang sama, maka jelas bahwa Paskah di dalam Protestan itu adalah warisan dari gereja Katolik. Sebab jika kita mengatakan bahwa itu bukan warisan gereja Katolik, maka berarti Paskahnya akan dirayakan misalnya pada bulan Juni atau pada bulan Agustus sekalipun, supaya kesannya tidak Katolik. Jadi ceritanya begini, sejauh saudara-saudara kita yang Protestan ini merayakan perayaan Paskah antara tanggal 22 Maret sampai 25 April, maka itu tetap saja kesannya bahwa itu adalah warisan tradisi Katolik yang diadopsi oleh gereja Protestan. Hal ini dapat Anda telusuri di dalam sumber-sumber. Di sini saya sebutkan dua, Oxford Dictionary tahun 2005. Kemudian ada juga History of the Christian Church yang ditulis oleh Philip Sharp, volume kedua. Catatan penting, kalender Paskah ditetapkan oleh Konsili Nikea 325, sehingga gereja Kristen Protestan setelah reformasi tetap mewarisi pada tanggal dan bulan yang sama dari gereja Katolik. Poin yang ketiga, Pekan Suci. Saya tidak tahu apakah di gereja Protestan menggunakan istilah Pekan Suci kah atau Minggu Suci kah atau apapun namanya. Di dalam gereja Katolik dikatakan sebagai Pekan Suci atau Triduum Pasca. Gereja Protestan, misalnya Lutheran, Anglikan, dan Methodis, masih merayakan struktur liturgis Minggu Suci, ternyata namanya Minggu Suci, yang terdiri dari Minggu Palma, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Sumbernya ada The Shape of Liturgy, tulisan Dom Gregory Dix. Kemudian ada Introduction to Liturgical Theology, tulisan Alexander Sheman. Semua sumber-sumber ini Anda dapat telusuri menyangkut tentang Pekan Suci atau Minggu Suci istilahnya kalau di dalam gereja Protestan. Meskipun bahasa dan simbol bisa berubah, struktur waktu ibadah ini tetap lestari di banyak gereja Protestan, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Apalagi warisan yang tetap dipertahankan seputar Paskah. Simbol dan tradisi visual, salib, lilin, dan telur Paskah. Beberapa simbol Paskah kini digunakan juga dalam gereja Protestan. Salib, walaupun salibnya salib kosong, simbol kebangkitan. Kemudian sudah mulai juga menggunakan lilin Paskah. Lambang terang Kristus masih digunakan dalam Lutheran dan Anglikan. Kemudian ada telur Paskah. Sumber-sumber yang Anda dapat telusuri berkaitan dengan ini, simbol tradisi ini, visual ini adalah Symbols of Church Season and Days. Mohon maaf bahasa Inggris saya tidak lancar.
Kemudian ada yang kedua, Christian Symbol and Ritual. Ada tulisan Bernard Cook. Kedua orang ini menulis tentang simbol-simbol dari tradisi Katolik yang diwariskan kepada Protestan. Silakan cari saudara bukunya dan Anda dapat baca sendiri apa kata mereka. Nah, kemudian saudara-saudara, ibadah Fajar Paskah atau Sunrise Service. Tradisi ibadah Fajar hari Minggu Paskah berasal dari kebiasaan umat Kristen awal, dalam hal ini Katolik, yang dikodifikasikan dalam tradisi Katolik sebagai bagian dari Vigili Paskah. Kalau Vigili Paskah itu dilakukan pada Sabtu malam, Misa Fajar itu dilakukan pada saat sebelum matahari terbit. Jadi ibadah Fajar itu misalnya harus selesai sebelum matahari terbit. Beberapa gereja Protestan yang masih mempertahankan ini adalah Lutheran, Baptis, Metodis, Pentakosta, tetapi dengan mempraktikkan ibadat Fajar ini dengan gaya masing-masing pada aliran Pentakosta. Nah, kemudian di bagian terakhir, saudara-saudara, sebelum saya menutup video ini, seperti biasanya, supaya pembicaraan kita jelas, tidak seperti pembicaraan yang dilakukan di warung kopi yang penting ngomong, maka di sini saya cantumkan sumber-sumber yang menyangkut tentang hal-hal yang kita bicarakan tadi. Paskah Protestan sebagai warisan dari Katolik, itu ada catatan-catatan penting yang mencatat tentang hal itu. Di sini saya cantumkan 10 sumber, mulai dari Gusto Gonzales, kemudian ada Timothy Keller, ada tulisan Cross F.L. Livingstone, kemudian ada tulisan Philip Schaff, kemudian ada Josh Dix, dan seterusnya. Kemudian yang paling terakhir di bawah adalah Luther's Works. Nah, saudara-saudara, sampai di sini video pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga ada pencerahan yang diperoleh oleh umat Katolik dengan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.